Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Harapannya Ustazah kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dan materi kita hari ini adalah tentang imbuhan me dan kan. Nah, sebelum Ustazah jelaskan lebih lanjut bagaimana menggunakan imbuhan me dan kan dalam sebuah kata, Ustazah akan jelaskan dulu apa sih itu imbuhan. Jadi imbuhan itu biasa juga kita sebut sebagai afiks. Nah, imbuhan itu adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara tiga imbuhan tersebut. Nah, fungsinya salah satu adalah untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Nah, jadi selain itu ada lagi fungsi imbuhan yang lain, ada 5, yaitu fungsi imbuhan yang pertama itu untuk membentuk kata benda. Jadi biasanya dengan kita memberikan imbuhan, kita mengubah seperti tadi diberikan pengertian bahwa untuk membentuk kata baru, nah salah satunya membentuk kata benda. Dari kata dasarnya setelah itu diberikan imbuhan, dia akan membentuk kata benda. Meskipun kata awalnya bukanlah kata benda. Tapi ketika diberikan imbuhan, dia berubah menjadi kata benda. Nah, pada saat itulah kita membentuk sebuah kata baru. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk membentuk kata bilangan. Yang ketiga adalah untuk membentuk kata kerja. Yang keempat untuk membentuk kata keterangan. Dan yang terakhir adalah untuk membentuk kata sifat. Nah, imbuhan me, yang pertama Ustaz akan jelaskan imbuhan me, itu artinya yang pertama adalah melakukan sebuah perbuatan. Jadi kita bisa memberikan imbuhan me untuk menerangkan kalau kita sedang melakukan sebuah perbuatan. Contoh, kata yang mendapatkan imbuhan me adalah menulis atau menyapu. Jadi menulis itu berasal dari kata tulis, setelah mendapatkan imbuhan me, dia menjadi menulis. Nah, yang kata yang kedua itu menyapu, kata dasarnya berasal dari kata sapu, itu tentu kata benda, tapi ketika mendapatkan imbuhan me, dia menjadi menyapu, dan itu menjadi sebuah kata kerja. Nah, yang kedua adalah artinya bekerja dengan alat yang disebutkan sebagai kata dasarnya. Contoh, mengail berasal dari kata kail. Kail merupakan kata benda atau kata alat. Yang kedua, membajak. Bajak di sini adalah benda. Nah, yang ketiga adalah artinya bermakna sedang dalam keadaan. Nah, contohnya seperti menyendiri, berasal dari kata sendiri, ketika mendapatkan imbuhan me menjadi menyendiri. Yang kedua adalah mengantuk. Nah, kedua contoh ini adalah contoh sebuah keadaan. Nah, arti yang keempat adalah menjadi seperti, contohnya membabi buta, membatu. Nah, arti yang kelima adalah menuju ke, contohnya mendarat, menepi. Oke, itu untuk imbuhan me. Sekarang Ustaz akan beralih ke imbuhan me kan. Nah, imbuhan me kan berfungsi sebagai kata kerja aktif transitif. Nah, apa itu kata kerja aktif transitif? Jadi, kata kerja aktif transitif itu adalah kata kerja yang memiliki objek. Jadi, kata kerja tersebut memiliki objek. Nah, contoh kata kerja yang mendapatkan imbuhan me dan kan, di sini ada beberapa yang Ustazah sebutkan. Yang pertama, meningkatkan. Yang kedua, membelikan. Yang ketiga, menyebabkan. Yang keempat, memukulkan. Yang kelima, menepikan, dan yang keenam, memenjarakan. Nah, Ustazah akan memberikan contoh imbuhan me dalam sebuah kalimat. Contohnya yaitu, Ayu sedang menulis di atas meja. Nah, seperti kata tadi, menulis. Menulis itu berasal dari kata dasar tulis, tapi setelah mendapatkan imbuhan me, dia berubah menjadi menulis. Nah, contoh imbuhan me dan kan dalam kalimat yang pertama, Anissa
menuliskan sebuah surat untukku. Nah, seperti yang Ustazah tadi bilang, imbuhan me dan kan itu merupakan imbuhan kata kerja transitif atau kata kerja yang memiliki objek. Nah, di sini menuliskan sebuah surat di sini adalah objeknya. Nah, yang kedua, Rafa memukulkan tongkat ke tembok. Memukulkan berasal dari kata pukul. Mendapatkan imbuhan me dan kan menjadi memukulkan. Nah, di sini ada juga objeknya yaitu kata tongkat. Oke. Jadi, itu tadi penjelasan Ustazah soal imbuhan me dan kan. Nah, Ustazah akan sampaikan urowinya karena materi kita hari ini adalah tentang materinya masih tentang energi. Ustazah akan sampaikan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 54, yaitu sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Oke, sampai sini penjelasan Ustazah soal imbuhan me dan kan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.